Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Cindy Sarolin dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah kami farmakologi tentang penggolongan obat. Nah, di sini ada penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu obat bebas, di mana ditandai dengan lingkaran hijau, kemudian obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran biru, obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan tulisan K, kemudian yang selanjutnya itu ada psikotropika dan narkotika. Nah, obat bebas itu adalah obat yang dapat dijual bebas di pasaran dan dapat kita beli tanpa dengan resep dokter. Nah, obat bebas ini juga disebut dengan obat OTC, yaitu over the counter. Contohnya itu ada multivitamin, antasida, oralit, paracetamol, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada obat bebas terbatas, di mana obat ini sebenarnya termasuk obat keras, tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa dengan resep dokter. Tetapi disertai dengan tanda peringatan seperti ada dosisnya, indikasi, kontraindikasi, atau peringatan. Nah, contohnya itu ibuprofen, CTM, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada obat keras, di mana obat keras ini tidak dapat kita beli secara bebas, melainkan kita harus dengan menggunakan resep dokter. Nah, selanjutnya itu ada obat wajib apotik atau OWA. Nah, di mana peraturan tentang obat wajib apotik ini berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347 Menkes SK 7/1990 yang telah diperbarui dengan Keputusan Menteri Nomor 924, di mana pertimbangan yang utama itu untuk obat wajib apotik sama dengan pertimbangan obat yang diserahkan tanpa resep dokter, yang meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan dengan meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional. Pertimbangan yang kedua yaitu untuk peningkatan peran apoteker di apotik dalam pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan obat kepada masyarakat. Nah, pertimbangan ketiga yaitu peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri. Obat wajib apotik adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotik tanpa dengan resep dokter. Nah, kemudian itu ada obat narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, bukan tanaman baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penggolongan narkotika itu ada narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan ketiga. Selanjutnya itu ada obat psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika adalah zat atau obat baik, alamiah maupun sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas mental dan perilaku. Nah, ada psikotropika golongan pertama, tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Kemudian itu ada psikotropika golongan kedua, yaitu berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat, mengakibatkan sindroma ketergantungan. Selanjutnya itu ada psikotropika golongan ketiga, yaitu berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi ataupun untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang. Akibatnya itu mengakibatkan sindroma ketergantungan. Kemudian itu ada psikotropika golongan keempat, yaitu berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi ataupun untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan, dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja review dari saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.